kami dari kelompok 2 kelas A5B Farmasi Klinis dengan anggota Komang Sukma Dewi Valentin dengan NIM 201021046, Komang Yuda Asmara Putra dengan NIM 201021047, Luh Dede Ari Sesmita Dewi dengan NIM 201021049, Nikadek Ayu Pracita Cahyani dengan NIM 201021058, Nikadek Dwi Sri Mahayani dengan NIM 201021060, Nikade Irna Purnamayanti dengan NIM 201021061. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pasien safety. Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Apabila terjadi suatu insiden, maka harus cepat diberikan respon terhadap laporan tersebut. Segera dicari kesalahannya dan dicari jalan keluarnya. Setelah itu, dilakukan evaluasi dan dicari bagaimana cara pencegahan agar insiden tersebut tidak terulang kembali. Adapun salah satu jenis-jenis dari insiden keselamatan, yaitu KNC, kejadian nyaris cedera, adalah suatu kejadian insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Contoh kasus dari kejadian nyaris cedera yaitu di suatu rumah sakit, seorang tenaga teknis kefarmasian bertanggung jawab untuk menyiapkan obat dan memberikan informasi obat kepada pasien, hampir saja terlibat dalam insiden serius. Saat sedang mempersiapkan obat sesuai resep dokter, tenaga teknis kefarmasian tersebut tidak sengaja mengambil obat yang tidak sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Kesalahan tersebut dipicu karena adanya kemiripan kemasan antar obat yang berada di suatu rak di instalasi kefarmasian. Kemiripan kemasan obat menciptakan potensi kebingungan dan resiko kesalahan dalam proses persiapan obat. Hanya setelah semua obat yang akan diberikan kepada pasien telah siap, apoteker yang sedang bertugas menyadari bahwa obat yang akan diserahkan merupakan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Penyelesaian dari kasus kejadian nyaris cedera ini adalah di suatu rumah sakit, seorang tenaga teknis kefarmasian yang bertanggung jawab untuk menyiapkan obat dan memberikan informasi obat kepada pasien, hampir saja terlibat dalam insiden serius. Saat sedang mempersiapkan obat sesuai resep dokter, tenaga teknis kefarmasian tersebut tidak sengaja mengambil obat yang tidak sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Kesalahan tersebut dipicu karena adanya kemiripan kemasan antar obat yang berada di suatu rak di instalasi kefarmasian. Kemiripan kemasan obat menciptakan potensi kebingungan dan risiko kesalahan dalam proses persiapan obat. Hanya setelah semua obat yang akan diberikan kepada pasien telah siap, apoteker yang sedang bertugas menyadari bahwa obat yang akan diserahkan merupakan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Analisis matriks grading resiko. Kasus di atas termasuk ke dalam dampak tingkat signifikan dengan tingkat resiko 1, yaitu tidak ada cedera yang ditimbulkan. Pernyataan ini dikaitkan dengan kasus yang dimana setelah semua obat yang akan diberikan pada pasien telah siap, apoteker yang sedang bertugas tersebut menyadari bahwa obat yang diberikan merupakan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Analisis tingkat resiko kasus di atas termasuk ke dalam probabilitas sering atau likely beberapa kali dalam setahun. Pernyataan ini dikaitkan dengan kasus di mana kejadian ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian tenaga kefarmasian yang diiringi dengan kondisi pelayanan yang dihadapi sangat membludak. Setelah dampak resiko dan probabilitas telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah analisis matriks grading risiko. Dalam hal ini, skor resiko termasuk dalam kategori sedang. Dilihat dari tabel matriks grading risiko antara dampak dan probabilitas didapatkan warna zona risiko. Pada contoh ini adalah hijau atau penyelidikan sederhana akan dilakukan oleh atasan langsung bersama staf dan satuan waktu paling lama adalah 2 minggu. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai pasien safety. Terima kasih, sampai jumpa lagi.